Baik, saya ingin ke Pak Max Sopakua yang sudah bergabung bersama kami. Pak Max, tadi disebutkan Pak sama Mas Zaky bahwa kader-kader daerah sudah bulat sebenarnya mendukung Pak AHY begitu. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yahya sebelum dalam konferensi pers yang menyebutkan sebenarnya ada keresahan dari para kader daerah. Apa yang Anda ketahui mengenai hal ini? Silakan Pak Max. Ya, saya agak bingung gitu ya dengan caranya. Saya nggak tahu apa yang disebutkan atau yang dibicarakan oleh Pak Muldoko tadi, karena audionya tidak diberikan ke saya. Sehingga saya buta. Apa yang mau jadi saya komentar mengenai itu? Karena saya di luar gitu ya. Dan saya pikir ini sesuatu yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi bukan masalah besar. Hal-hal seperti ini udah berkali-kali gitu ya. Ya. Partai ini partai besar, yang begini saya anggap kecil. Dan bagi saya ini untuk meningkatkan imun saya saja gitu menghadapi pandemik ini gitu ya. Tidak gerabak-gerubuk seperti yang disampaikan banyak orang gitu ya. Persoalan yang misalnya mencakup kehadiran apa yang disampaikan saudara Zaky tadi, saya nggak dengar benar gitu karena saya di luar, audionya nggak sampai ke telinga saya. Oke. Jadi ya saya kira ini kan persoalan yang menyangkut kredibilitas. Partai ini adalah partai besar. Kalau dipersoalkan Pak Muldoko dan Pak Muldoko melakukan klarifikasi, itu adalah bagian integral dari cara seorang Jenderal Muldoko yang menyampaikan alasannya kepada publik gitu. Dan sebagai orang Demokrat, saya pikir kita selesaikan. Jangan seolah-olah kebakaran jenggot semuanya. Persoalannya persoalan kecil, ini urusannya hanya untuk 2024. Siapa yang mau maju itu aja kan sebenarnya. Ketika kita berbicara mengenai 2024, ada usaha semua pihak ke arah sana. Apakah Demokrat saja yang berusaha untuk 2024? Tidak juga. Partai lain juga sama, figur-figur lain juga sama, Muldoko juga sama. Mungkin dia mau maju juga di 2024. Sehingga kita biarkan saja, kalaupun nantinya perahu itu bukan Demokrat, itu ya sah-sah saja. Kalau perahu itu Demokrat juga sah-sah saja. Ya, tergantung sekarang bagaimana caranya implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh partai ini ke depan. Kenapa saya mau menyampaikan begitu? Pak Max. Sampai di telinga saya ada yang mengatakan bahwa Muldoko itu tidak wajar untuk masuk. Artinya dia adalah orang yang di luar dari Partai Demokrat. Dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus 5 tahun dulu menjadi pengurus, baru menjadi sesuatu calon ketua, calon presiden, dan calon wakil presiden, apalah namanya gitu. Pak Max, tapi apakah Anda mendengar mengenai isu adanya KLB di dalam internal Partai Demokrat sendiri? Mbak, jangan dipotong dulu Mbak, karena saya nggak mendengar apa yang Anda sampaikan tadi. Saya bicara ini dulu, saya tuntaskan dulu, baru Anda sampaikan. Sehingga kita satu-satu. Saya ingin apa yang saya sampaikan ini disampaikan dan dimengerti oleh masyarakat gitu. Ya. Baik. Jadi ya ketika orang mengatakan Pak Muldoko tidak boleh, ya wajar, ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Harus aktif dulu selama 5 tahun, baru bisa menduduki posisi-posisi strategis. Tapi kembali lagi, tahun 2017 Pak AHY itu baru masuk juga ke Demokrat. Coba hitung, dari 2017 sampai sekarang udah 5 tahun belum. Kok bisa jadi ketua umum, bisa jadi segala macam. Berarti ini spesialisasi yang ada gitu. Kepentingan yang ada, orang melihat bahwa bagus, kepentingan yang bagus untuk AHY duduk. Itu benar. Oke, silakan. Nah, kalau memang orang lain juga yang punya kepentingan, tidak usah ada yang marah, tidak usah ada yang mengatakan bahwa tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini persoalan antara kita dan lain-lain, ya. Antara kita dengan mereka yang juga mau berkiprah di partai ini sebagai bagian. Muldoko mengatakan kemarin, saya juga mencintai Partai Demokrat. Saya sebenarnya tidak mengenal dan saya tidak tahu mengenai Pak Muldoko. Tiba-tiba nama saya diangkat sebagai orang yang terlibat dalam kudeta, saya marah, makanya saya mau muncul. Nah, saya mau klarifikasi bahwa saya tidak pernah tahu mengenai masalah urusan itu. Nah, kalau ditanya tadi Mbak saya, bahwa saya dengar atau tidak, ya semua orang udah mendengar, nggak usah saya mendengar, semua orang tahu, media semua menulis bahwa ada
ada urusan yang namanya kudeta di partai. Tapi saya pikir yang menyebutkan ini kudeta adalah orang yang kurang punya etika dalam berpolitik. Di politik tidak mengenal kudeta. Di politik mengenal KLB. Kongres luar biasa. Bukan kudeta. Kalau dibilang kudeta, saya anggap orang ini bukan orang politik, tidak punya etika politik. Jadi KLB sendiri yang disampaikan dalam teman-teman di konferensi pers, dan saya pernah merintis itu 2 tahun yang lalu, itu ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik. Jadi tidak ada masalah di sana gitu. Ya silakan saja mengkomplain, tapi selesaikan secara elegan, secara baik, sehingga rakyat menilai bahwa memang betul Partai Demokrat adalah partai besar, partai Baik, Pak modern yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang elegan. Tidak kerabat Baik. gerubuk seperti sekarang. Baik, Pak Max. Kita semua Mohon juga izin. malu dengan cara-cara seperti Baik, waktu kita sekarang. terbatas, mohon izin Pak Max, saya ingin ke Pak Zaki sebelum ke Mbak Wiwi ya. Mas Zaki, tadi disebutkan Pak Muldoko harus 5 tahun dulu kalau mau jadi ketua umum Partai Demokrat. Dan juga mempertanyakan juga dalam hal ini Mas AHY yang belum 5 tahun tapi sudah jadi ketua umum Partai Demokrat. Tanggapannya? Oke, Mas, mohon maaf Mas. Itu mungkin ADRT tahun berapa ya? Ya, itu ADRT tahun berapa? Jadi sudah ada silakan. perubahan? Izin Pak Max, izin banget. Ini soalnya beliau ini punya banyak jasa juga zaman dahulu di Partai Demokrat. Ya, nanti kalau boleh Pak, kapan kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu, saya akan sampaikan isi ADRT yang baru. Juga kita bisa diskusi lah, mungkin ada masukan apa dari Bapak. Yang pasti kalau dari saya sebagai jubir resmi dari Partai Demokrat dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, sama sekali Pak tidak pernah menyebut-nyebut nama Bapak gitu. Ya, dalam pelaku gerakan ini yang berkonspirasi dengan orang dekat istana, orang dalam istana. Hanya misalnya ada yang lain berspekulasi, ya itu mungkin pihak lain Pak, gitu, yang mungkin saya tidak tahu itu siapa. Kira-kira kayak gitu Pak Max. Jadi mohon izin masalah ADRT. Tapi kalau Pak Muldoko, kaitannya kalau kami sangat jelas, barusan juga di berbagai media ada ulasan, diantaranya dari Mas Adi Prayitno, bahwa isi konferensi pers dari Pak Muldoko itu tidak clear dan tidak menjawab substansi yang dituduhkan gitu loh. Malah ada beberapa konfirmasi terkait dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh ketua umum kami maupun oleh yang saya sampaikan kemarin dalam berbagai kesempatan interview di berbagai media. Dan lagi-lagi Pak, izin KLB memang sah-sah saja, tapi kan kemudian ini kan adalah usaha luar biasa, ada isu tertentu yang memang diperlukan. Ya, seperti misalnya katakanlah kalau dalam suatu negara gitu, ada orang yang terindikasi makar, bagaimana Pak? Bukannya sudah ditangkap ya kalau terindikasi makar itu Pak? Ya kan, ada pembicaraan di grup WhatsApp kan katanya ditangkap itu banyak kemarin langsung oleh negara. Ya kan? Nah maksud saya ya mohon dipahami juga gitu loh, bahwa dalam di partai ada mekanismenya juga. Kami juga tidak asal dan tidak sembarang, ada pengakuan banyak kader kami, pengurus kami yang punya hak suara. Gitu ya, yang mengadu kepada kami, ada pertemuan dan ada usaha pengambilan paksa itu, ya kan, dan melibatkan intervensi kekuasaan dari pihak luar. Sementara dari kami ini seperti itu, Mas Ana dan Mas Fat, mohon maaf saya harus undur diri. Bu Siti Zuro, salam hormat ya. Juga Pak Max Tabakua, boleh kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak. Bu Siti, soalnya ketemu juga nih kemarin dengan Pak Max Tabakua. Izin ya. Makasih. Baik, terima kasih Mas. Mungkin Bu Siti kita lanjutkan dialognya kembali. Bu Siti, ini melihat kondisi seperti ini begitu. Belum 5 tahun orang luar tidak bisa menjadi ketua umum. Nah, jikalau apakah kemudian ada chance, ada kesempatankah orang luar untuk take over sebuah partai besar begitu? Bu Siti. Sorry, Mas. Ya. Baik. Bu Siti bisa mendengar suara kami? Iya. Ya, Bu Siti. Jelas, Mas. Ya. Tadi yang Anda tanyakan adalah apakah memang mungkin ada potensi orang luar bisa men-take over begitu posisi di Ketua Umum Partai Demokrat, men-take over posisi AHY. Iya, tadi kan sudah disebutkan ya, ada ADRT gitu ya, yang baru gitu. Bagaimana kita sendiri juga orang luar tidak tahu tentunya ya. Saya juga belum baca ADRT yang baru, yang lama pernah baca gitu. Apakah mungkin orang baru ujuk-ujuk menjadi ketua umum gitu ya. Ya ini kalau saya melihat apa yang terjadi di Demokrat yang masih hangat ini, sebetulnya blessing gitu ya, blessing dalam arti ya ini
membuat Partai Demokrat gitu bisa lebih solid lagi, gitu ya. Paling kurang ya, karena kepemimpinan atau manajerial dari Mas AHY yang meneruskan kepemimpinan dari Pak itu relatif baru ya, mungkin belum terhitung 1 tahun gitu. Baik. Oleh karena itu ya ini blessing yang saya katakan blessing karena bagaimanapun juga ini pelajaran pertama dari kepemimpinan Mas AHY ya, mendapatkan satu tantangan yang luar biasa yang tentu ini organisasi politik ya pastinya beririsan langsung dengan kepentingan-kepentingan yang sangat variatif dalam hal ini. Ya. Bu Siti, kita potong dulu karena kita harus jeda, commercial break dulu. Usai jeda kita akan kembali lanjutkan dialog dengan Bu Siti dan juga Pak Max. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan kembali menyimak cuplikan konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala KSP Muldoko. Apa itu membuat sesuatu? Itu menurut saya sih kayaknya ini apa ya, kayak dagelan aja gitu lah. Kayak lucu-lucuan gitu. Muldoko mau kudeta lah. Kudeta apa nih di kudeta? Anggaplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggaplah Panglima TNI. Pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPC, DPD. Datang ke sini. Gue todongin senjata. Semua kan ada aturan ADART dalam sebuah partai politik. Jangan lucu-lucuan begitulah. Gitu. Kalau kita bicara human capital, itu bukan intellectual capital yang pertama. Emotional capital. Gitu. Jadi tenang. Merespon sesuatu. Masa gue ngopi harus izin presiden? Gila apa? Ngopi-ngopi aja kok harus presiden, izin presiden, presiden tahu. Ya, ini berlebihan. Jangan begitulah. Ya. Biasalah itu internal partai politik. Aku orang luar ini, nggak ada urusannya itu di dalam itu. Itu aja saya kira. Baik, kita kembali lanjutkan dialog. Kalau tadi Pak Muldoko menyebutkan sebagai dagelan, sebelumnya Mbak Wiwi menyebutkan ini sebagai blessing bagi Partai Demokrat. Maksudnya di sini adalah blessing dalam hal publikasi terhadap Partai Demokratnya atau blessing sebagai AHY sebagai ketua umumnya dapat ujian yang cukup disorot saat ini? Iya, yang saya maksudkan blessing tadi itu adalah sebetulnya Partai Demokrat dalam hal ini itu sangat amat tangkap gitu ya dalam mengantisipasi dan merespon gitu adanya kemungkinan riak-riak yang terjadi di internal itu sebetulnya. Gitu. Jadi dengan begitu lalu katakan ada temuan-temuan yang disampaikan itu muncullah kosakata kudeta gitu ya. Lalu intervensi, quote-unquote intervensi atau mungkin penetrasi dari kekuatan eksternal dan sebagainya, lalu direspon dengan publikasi langsung ke publik ya untuk membuat announcement seperti itu. Nah ini antara lain adalah semacam membentengi gitu ya Partai Demokrat jangan sampai terseret oleh satu tarikan-tarikan yang membuat friksi di internalnya, apalagi memunculkan dualisme kepengurusan dan sebagainya. Tentu Partai Demokrat dengan ketua umum lamanya yaitu Pak SBY adalah bukan politisi ini ya, politisi kemarin sore, politisi yang handal gitu. Jadi semuanya itu sudah antisipasi, terdeteksi dan sebagainya, sehingga respon itu yang muncul. Nah ini sudah direspon juga, bahkan 2 kali kalau nggak salah oleh Pak Muldoko. Sebetulnya dengan respon itu sudah selesai gitu ya. Tidak ada kemungkinan mengkudeta ataupun mengintervensi dan sebagainya. Jadi sudah clear kalau kita melihat itu. Namun tetap saja blessing bagi Partai Demokrat, satu tidak akan diintervensi gitu ya. Yang kedua juga melibatkan publik dalam hal ini keurusan internal Partai Demokrat, kan itu sebetulnya. Jadi melibatkan publik keurusan internal Partai Demokrat sehingga publik menjadi tahu ada apa ini dengan Partai Demokrat. Nah ini yang juga poin tentunya bagi Partai Demokrat ya.
Baik, ini segmen terakhir untuk Pak Max. Mungkin ada sarankah untuk AHY dalam memimpin Partai Demokrat saat ini? Singkat saja, Pak. Ya, saya pikir sudah disampaikan tadi dan saya sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko, juga dari Ibu tadi juga gitu ya. Dan benar ini adalah persoalan kecil, persoalan yang karena terlalu dibandingkan dengan Partai Demokrat yang begitu besar, ini persoalan kecil. Kenapa Pak AHY juga mengatakan nakoda yang tangguh itu tidak terdidik di laut yang tenang. Nakoda yang tangguh itu terdidik di laut yang penuh gelombang dan berbagai masalah di tengah laut. Dan disitulah terdidik seorang pelaut atau seorang nakoda. Jadi saya kira Pak AHY dan teman-teman yang muda usia ini, carikanlah jalan keluar yang juga mencerminkan intelektualitas yang ada sebagai orang muda yang kuat, yang punya masa depan untuk membangun partai ini. Kita sekarang dilanda dengan berbagai masalah, masyarakat menilai, pengamat berbicara mengenai Partai Demokrat. Seolah-olah Partai Demokrat tidak akan jadi apa-apa lagi. Baik, Pak Max. Mudah-mudahan ya kita Pak AHY, kawan-kawan yang ada di Demokrat itu melihat persoalan ini untuk diselesaikan secara murni, tidak melibatkan siapa-siapa. Seperti Pak Muldoko mengatakan, masa saya harus ngopi pun harus minta izin presiden. Ya itu kan sesuatu yang kata-kata kalimat yang menusuk sebenarnya itu. Baik, Pak Max. Masa terima kasih. Aja Baik, kita sudah tangkap maksudnya. Semoga didengarkan oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak Max, terima kasih juga Bu Wiwi. Pemirsa, kabar pertama saya akan kembali selepas kemenangan azan maghrib untuk DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.